Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Syarani dari Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya mau memberikan sedikit tutorial bagaimana sih berjualan di toko Shopee. Jadi Shopee itu merupakan salah satu platform online di mana kita bisa menjual barang dan produk yang ingin kita jual seperti itu. Sebelumnya, ini merupakan tugas kontribusi sosial saya. Saya ingin membantu para UMKM agar bisa memasarkan produknya di platform online. Sebenarnya masih banyak sekali platform online, bukan hanya Shopee. Ada Tokopedia juga bisa, lewat Lazada juga bisa. Atau untuk yang makanan bisa melalui GoFood, melalui GrabFood. Bahkan sekarang udah ada Tokopedia online dan Shopee Food juga udah ada. Jadi kali ini aku pengen bahas sedikit aja mengenai Shopee karena menurut aku pengalaman sendiri Shopee itu lebih mudah sih. Aku nggak tahu ya, tapi semoga para UMKM itu mampu dengan adanya video ini tuh bisa membantu sedikit bagi yang belum memulai memasarkan produknya melalui platform online. Selanjutnya, ini saya akan mulai aja. Jadi, gimana sih caranya buka toko di Shopee gitu ya? Karena kan kita selalu pakai Shopee kalau misalnya nggak buat beli gitu ya, buat lihat-lihat doang. Tapi kita juga bisa ngejual barang di Shopee. Yang pertama itu kita harus daftar toko dulu. Tapi sebelumnya ini FYI aja, aku ngambil PDF ini dari beberapa sumber terpercaya di Google, jadi bisa dipercaya. Selanjutnya, gimana sih cara daftar tokonya? Itu yang pertama adalah pastinya kita harus akses situs dari Shopee-nya ya. Kita harus unduh aplikasi terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Gampang banget kok caranya, tinggal buka Google Play Store, seperti itu kalau pakai yang Android, terus langsung bisa search Shopee. Setelah itu, kita pasti langsung buka, dan langsung ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Ini sepertinya kepotong. Nah, tampilan seperti ini, jadi pas kita buka Shopee, langsung muncul tampilan seperti ini. Dari tampilan ini, kita langsung klik option saya. Ini yang ada gambar seperti orang, ini option saya. Ini dipencet, terus oke lanjut. Jadi tadi setelah kita download Shopee, terus kita buka aplikasi Shopee, itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Udah pasti tampilannya seperti ini. Dan mudah banget, kita tinggal langsung pencet ini nih, option saya. Nanti kita klik, nanti akan muncul langsung tampilan seperti ini. Di atas itu pasti ada bacaan login dan daftar. Ini tenang aja, karena sangat mudah sekali untuk daftarnya di aplikasi Shopee. Lalu selanjutnya, kita klik option daftar, karena kita mau ngedaftar toko kan. Lalu selanjutnya, ini nih udah langsung ada nih nanti pilihan tampilan seperti ini. Ini kita yang pertama bisa langsung masukin dulu nomor telepon, itu penting dan sangat dasar sekali, harus ada nomor teleponnya. Lalu setelah nomor telepon, kita juga masukin ini, nomor telepon, dan di sini ada kode verifikasinya. Langsung masukin aja, gampang banget langsung masukin. Lalu nanti ada dari nomor telepon itu akan dikirim kode verifikasinya. Dan itu langsung muncul kok kadang-kadang di SMS, jadi tanpa harus ngebuka SMS lagi gitu, tuh langsung udah ada kode verifikasinya. Langsung daftar. Ikuti langkah pendaftarannya, Anda harus menambahkan serta melakukan verifikasi nomor handphone dan email, seperti itu. Pokoknya ini dijamin gampang banget kok. Upload produk pertama. Setelah kita udah daftar dan kita udah ada akunnya gitu ya,
Langsung kita bisa mulai penjualannya nih. Yang perlu dilakukan nih di sini. Yang pertama adalah akses tokomu di Seller Center. Atau klik saya ke option mulai jual seperti ini. Di sini nanti di tampilannya, kalau misalnya udah daftar, maksudnya tadi kan sebelumnya itu tampilannya sebelum kita daftar itu di sini ada bacaan login dan daftar. Nah sekarang di sini tuh udah ada option mulai jual dan kita langsung bisa klik option mulai jual ini. Dan kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Ada seller operation. Kita langsung bisa klik tambah produk. Setelah upload produk pertama, kita harus lengkapi dulu informasi penjualannya dengan deskripsi produk yang lengkap dan sesuai, serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim yang akan digunakan. Di sini kita harus lengkap banget ya, kalau misalnya mau jualannya itu banyak yang beli atau terpercaya, kita harus bisa menjualnya sedetail-detailnya dan juga sesuai sama produk kita agar kita nanti dipercaya oleh konsumen. Lalu kita akan klik simpan dan tampilkan untuk menambahkan produk Anda di toko. Tadi juga harganya sudah dimasukin ya, pasti informasinya di sini udah jelas. Harus jelas. Lalu kita lengkapi profilnya. Setelah tadi udah mulai jual, agar toko kita lebih dipercaya, kita harus tahu nih nama toko kita apa. Sesuai sama yang mungkin sebelumnya sudah memiliki toko atau apa dan sekarang mau mulai bisnisnya di Shopee, itu bisa langsung masukin aja nama tokonya. Jadi nanti untuk konsumen yang sudah lama gitu, yang sudah menjadi langganannya, itu nanti tinggal masukin aja nama tokonya dan langsung keluar nanti di option Shopee-nya. Lalu nanti kita juga bisa masukin deskripsi gambar, seperti itu. Tapi profil, kita bisa pergi ke Seller Center, lalu pilih profil toko, kemudian lengkapi nama tokonya apa, deskripsi gambarnya, deskripsi, setelah itu klik simpan. Misalkan alamat tokonya di mana. Nah, ini dia nih, gimana caranya sih untuk lengkapi profil, gimana kita caranya masukin nama tokonya? Tenang aja, itu di situ udah ada option buat masukin namanya, ini nama tokonya, kita langsung klik aja, terus kita langsung ketik nama tokonya apa, pastikan tokonya yang sesuai sama toko kita gitu ya. Terus deskripsi gambarnya juga, lalu deskripsi tokonya. Upload hingga 5 foto dan video untuk memberikan toko kita identitas brand yang kuat. Kita harus bisa nge-branding yang baik. Lalu pilih jasa kirim, karena sekarang banyak sekali jasa kirimnya, itu mulai dari JNE, GoSend, JNT Express, Pos Indonesia, Grab, dan sebagainya ya, banyak banget sekarang. Jadi kita bisa milih option. Jadi ya waktu pengawasan di Shopee itu diberikannya 2 hari kerja untuk produk non-pre-order, bukan pre-order ya, bukan PO. Bisa memilih jasa kirim level toko via aplikasi Shopee. Yang pertama adalah buka aplikasi Shopee, lalu toko saya, ini option saya lagi, lalu pilih jasa kirim saya, yang ini, untuk memilih jasa kirim diaktifkan atau dinonaktifkan gitu. Jadi nanti ketika konsumen memilih, karena kan nanti yang milik jasa kirim ini adalah konsumen, tapi kita juga harus punya apa aja sih yang pengen kita kasih ke konsumen, maksudnya jasa kirim apa yang tersedia di toko kita seperti itu. Nah, ini setelah udah dinonaktifkan dan diaktifkan gitu, apa aja yang bisa dipilih oleh konsumen. Setiap mengaktifkan jasa kirim baru di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk. Cara memilih kirim level produk via aplikasi Shopee.
Sama seperti tadi, kita juga setelah tadi kan optionnya itu jasa kirim saya. Selanjutnya ini adalah asisten penjual. Dari asisten penjual itu ada profil saya, lalu kita juga bisa ubah dan ada ongkos kirimnya. Seperti itu. Pokoknya ikuti setiap step dari tutorial ini karena sangat mudah sekali dan fitur-fitur di Shopee ini sudah sangat memudahkan produsen untuk menjual barangnya seperti itu. Ini tadi sama seperti tadi caranya. Lalu juga, oke, sini ada beberapa tips untuk dapatkan orderan pertama. Yang pertama adalah pastikan daftar gratis ongkir. Karena sebagai konsumen, dari kacamata konsumen, kita pasti maunya yang cari produknya yang relatif sesuai dengan budget yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan daftar gratis ongkir seperti itu. Lalu harganya yang kompetitif, yang sesuai dengan harga pasaran. Lalu informasi produknya yang akurat, yang detail, yang seperti tadi harus jelas agar nanti konsumennya juga percaya dan bisa reorder lagi nanti. Ini kan produk. Lalu perbanyak variasi produk. Buat voucher toko, misalkan beli yang di atas 200.000 dapat diskon 20% untuk beberapa item seperti itu. Gunakan media sosial juga jangan lupa. Karena walaupun udah ada platform online, media sosial juga sangat penting. Seperti Instagram contohnya, dan TikTok. Dan saya juga mau memberitahu sedikit, di TikTok juga ada sekarang TikTok Live, dan cukup mudah juga, tapi nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke Shopee ini. Makanya saya mau memberikan tutorialnya melalui Shopee. Karena nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke Shopee juga. Daftar gratis ongkir seperti ini. Masuk ke aplikasi Shopee, sama seperti tadi. Lalu kita nggak perlu klik saya ya. Ini pilih menu gratis ongkir ekstra di halaman utama. Lalu pilih menu semua gratis ongkir. Scroll sampai ke bawah sampai menemukan klik daftar sekarang. Ini di scroll, di kebawahin. Klik daftar sekarang, lalu lengkapi pendaftarannya dan pengajuan gratis ongkirnya bakalan diproses. Tips dapatkan orderan pertama. Yang tadi harganya kompetitif. Ini contohnya ultrasonic mini air sama aromaterapi. Ini kan dijualnya harga 80. Gimana sih supaya konsumen mau ngeklik dulu lah produknya itu, kita bisa ngasih harga 70.000 sampai dengan 88.000. Meskipun ini harganya bukan 70.000, tapi ada hal yang lain. Tapi kita juga harus tahu sesuai sama produknya. Lalu informasi produk yang akurat seperti unggah fotonya, yang sesuai pencahayaannya juga, yang sesuai sama, misalkan warnanya warna biru, kita harus tulis itu warna biru atau nanti kita kirim ke produknya juga warna biru. Jangan kita produk konsumennya mau warna biru, kita kirim warna hijau. Itu fatal sekali nanti. Ini fitur naikkan produk. Jadi kita apa sih produk unggulan dari kita bisa langsung naikin ke atas. Berbanyak variasi seperti itu. Misalkan awalnya tadi kita cuma menjual tas rotan, kita juga bisa dompet rotan, ya kan? Pokoknya variasinya banyak aja. Buat voucher toko. Klik bagian promosi saya, lalu pilih voucher toko saya, dan klik buat voucher baru, untuk kemudian membuat voucher di Via Seller Center, karena di Via Seller Center ini adalah pusatnya. Tapi melalui aplikasi juga, ini aplikasi Via Seller Center. Nah, ini dia gunakan media sosial tadi, ini merupakan salah satu platform Instagram. Jadi nanti kita download link Shopee kita copy lalu kita taruh di deskripsi di Instagram. Karena
lalu melalui Instagram juga sangat mudah sekarang. Lalu setelah udah ada yang order, kirim order pertamanya itu dengan pesanan, atur pengiriman, lalu kita ada label pengiriman. Seperti itu. Lindungi toko kita, jadi kita harus jaga kerahasiaan password, hati-hati dalam membagikan informasi. Ini adalah hal-hal dasar yang sepertinya para produsen tahu. Nah, ini ada fitur asisten penjual, membantu kita untuk mengelola toko. Tahu performa toko, produk serta pelanggan di toko Anda hanya dengan satu klik. Lalu ada pengaturan toko juga. Lakukan berbagai pengaturan lewat aplikasi, mulai dari pengaturan profilnya, alamatnya, rekening banknya, dan berbagai pengaturan dasar. Seperti ini. Ini pengaturan dasar di Seller Center lagi, dapat ditemukan pada menu pengaturan. Misalkan pengaturan tokonya, lakukan verifikasi akun, biar nanti akun kita nggak bisa kemana-mana, udah diverifikasi dan udah jadi hak milik kita. Penilaian produk dan toko, penilaian tokonya harus ada. Nah, ini ada fitur chat juga. Jadi kalau misalnya kita jual secara langsung, itu kalau misalnya ada konsumen yang nanya kan secara langsung ya. Misalkan, Mbak ini ada yang ukuran XL nggak? Mbak ini ada yang ukuran L atau enggak? Nah, kalau misalnya di Shopee, karena online juga pasti melalui online, bisa di chat online. Gampang banget, jadi nanti pas di aplikasi awalnya, halaman utamanya, itu udah ada tuh gambar chat, pokoknya gambar ini, seperti SMS gitu ya. Itu nanti di sini udah ada tuh langsung, misalkan ada yang nanya, seperti itu. Chat via Seller Center. Pokoknya kalau mau jadi seller di Shopee itu kita juga harus pahami sama Seller Center ini atau lewat webnya ya, seller.shopee.co.id seperti itu. Itu udah langsung chat via web chat, bisa performa tokonya. Nih, pencet kalau mau lihat performa tokonya di icon saya, terus di sini juga ada pilihan performa toko. Dan juga ada nanti. Nah, ini nih ada poin penaltinya nih yang harus diperhatiin. Jadi sistem berbasis poin itu dirancang untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko baik. Sistem poin penalti ini telah dirancang secara adil dan transparan sehingga membuat toko dengan performa baik menjadi pilihan utama para pembeli dibandingkan toko dengan performa yang kurang baik. Gitu. Misalkan ada konsumen yang chat penjual nanya gitu, kalau misalnya kita dijawab cepat atau konsumennya puas, itu akan menaikkan performa toko. Dan kalau performa toko kita sudah baik, itu nanti pasti dari pihak aplikasi Shopee-nya, itu nanti toko kita akan didahulukan seperti itu. Jadi tujuannya itu yang pertama ya, pastinya untuk menghargai performa penjual yang baik gitu ya. Lalu mempertimbangkan prioritas untuk nominasi star seller. Ketentuannya nih, yang tidak memenuhi target performa toko Shopee, juga nanti performa toko ini akan dievaluasi setiap minggu, setiap hari Senin. Akses yang dihitung, misalkan penyelesaian pesanan, berapa lama sih pesanan ini dikemas oleh penjual, semakin cepat dikemas dan dikirim ke konsumen, semakin konsumen senang dan semakin performa toko juga bagus. Seperti itu. Dengan produk, misalkan konsumennya mintanya warna kuning, tapi dikirimnya warna hijau. Nah, itu udah langgar banget kan, konsumennya jadi pasti nggak senang. Dan itu pasti akan menurunkan performa tokonya. Terus ada penyalahgunaan sama respon chatnya. Nih, seperti ini tingkat pesanannya tidak terselesaikan. Misalkan
udah lebih dari 10 hari, itu nanti akan ada 1 poin. Tingkat pesanannya tidak terselesaikan, terus memiliki pesanan lain yang belum terselesaikan gitu, kayak numpuk 2 poin. Keterlambatan juga 1 poin. Gitu. Nih, kayak gini nih contohnya nih dari tampilannya nih. Order yang belum di-input, nomor resinya akan di-cancel oleh sistem selama 2 hari. Jadi Shopee juga harus, dari pihak Shopee-nya juga membuat sistem ini itu untuk mempertahankan konsumen ya, karena banyak sekali kan platform online bukan hanya di Shopee saja. Ini pelanggaran produknya. Jadi akan ada sistem akumulasinya dan hukumannya tentunya. Apa yang terjadi jika saya mendapatkan poin penalti? Yang pertama adalah pemberhentian keuntungan eksklusif, pembatasan produk yang dijualnya nggak boleh banyak-banyak, lalu keuntungan eksklusif bisa didapatkan kembali setelah 28 hari kalau kita udah memperbaiki performa toko dan mencapai target. Seperti ini penjual A misalkan, minggu ketiga, poin penaltinya akan mendapatkan lagi di minggu ke-7. Seperti itu keuntungan eksklusif. Penjual mendapatkan 3 poin penalti pada minggu ketiga, sehingga masuk dalam kategori penalti tingkatan 1. Penjual menerima penalti larangan keikutsertaan promosi Shopee selama 28 hari, lalu tidak ada peningkatan dalam performa toko. Pokoknya intinya kita harus sebagai produsen menjaga performa toko kita agar konsumen percaya dan performa toko kita juga naik. Ini udah tarik uang, kita gimana sih kalau misalnya udah dijual gitu ya, udah laku dan duitnya kemanain gitu. Itu kita bisa nambahin ke rekening bank. Lalu atau pengaturan saldo penjual, ini di Star Seller ya, teman-teman, ini di website Star Seller atau melalui di aplikasi Shopee ini juga ada kok langsung menu ke halaman Star Seller. Seller Center. Seperti ini, tambahkan rekening bank untuk menambahkan data rekening tabungan di Shopee. Lalu mengatur atau mengubah PIN saldo penjual. Jangan lupa kita harus memastikan keamanan toko kita. Lalu tarik uang. Sedangkan saldonya udah dimasuk. Ini ada bacaan saldo saya. Ada pokoknya di sini tuh optionnya sangat lengkap sekali. Saldo saya. Lalu nanti bisa ditarik fitur promosi, voucher toko saya. Nanti kita bisa lihat yang seperti tadi, promosinya, untuk meningkatkan iklan. Jadi, selain kita menjual, kita juga bisa pakai iklan juga. Jadi, fitur untuk memasang iklan produk berbayar di dalam aplikasi dan website Shopee agar produk dapat dilihat oleh lebih banyak pengguna Shopee. Kita ada iklannya juga, kita iklanin. Ini ada penjualan dari setiap modul Rp1 yang dikeluarkan Rp9. Seperti ini contoh iklannya, gitu. Iklan. Kan kita kalau misalnya lagi main media sosial gitu, suka ada nih tiba-tiba iklan Shopee dan itu ada barang-barang dari toko kita gitu. Tujuan promosinya apa sih? Yang pastinya untuk meningkatkan pembeli, meningkatkan kunjungan gitu. Promo tokonya, karena pasti yang dilihat sama pembeli itu 3 hal ini. Promo tokonya, ada vouchernya, gratis ongkirnya nih, terus ada paket diskonnya. Produk pilihan toko, voucher ikuti toko. Jadi kalau misalnya ini salah satu sih tipsnya, kalau misalnya kita mau ngasih voucher, kita juga harus ada syaratnya. Jadi setelah kita ikuti toko kita, jadi pengikut, itu akan otomatis mendapatkan voucher seperti itu. Ini Shopee Feed-nya. Ini Shopee Live, kita juga bisa live secara langsung kita promosikan kepada konsumen, walaupun nanti juga ujung-ujungnya melalui pengiriman online.
kita juga harus tahu dekorasi tokonya. Seperti itu, saya rasa sudah cukup untuk tutorial gimana sih caranya daftar toko di Shopee. Semoga membantu bagi yang membutuhkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.